Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang replacement analysis. Dengan saya sendiri adalah Ulfa Septimliani dan rekan saya Duko Alga Sapitri. Selanjutnya, apa itu replacement analysis? Replacement analysis merupakan bagian yang sangat penting dalam mengorganisasi pengoperasian suatu peralatan pada suatu bidang usaha maupun industri. Objektif dari replacement analysis tersebut adalah untuk mengambil keputusan agar tetap mempertahankan operasional existing aset untuk beberapa periode ke depan atau mengganti aset tersebut dengan teknologi yang lebih baru. Secara umum, analisa pergantian digunakan untuk menentukan apakah peralatan yang digunakan saat ini perlu diganti dengan peralatan yang lebih baru dan lebih ekonomis dan kapan penggantian sebaiknya dilakukan. Selanjutnya, konsep dari penggantian ini sendiri yaitu yang pertama, alat ataupun aset memiliki keterbatasan umur pakai, kemudian adanya pertimbangan nilai ekonomis dan umur pakai ekonomis, serta menentukan kapan waktu yang tepat untuk menggantinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya itu ada alasan-alasan replacement. Yang pertama, adanya peningkatan permintaan terhadap suatu produk sehingga dibutuhkan fasilitas produksi yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kedua, kebutuhan untuk perawatan pada alat-alat yang dimiliki sudah berlebihan sehingga alat tersebut dinilai sudah tidak ekonomis lagi untuk dipakai walaupun secara fisik masih tetap berfungsi. Yang ketiga, terjadi penurunan fungsi fisik peralatan sehingga akan berakibat menurunnya efisiensi operasi dari alat tersebut. Yang keempat, adanya alternatif untuk menyewa suatu peralatan dan kebijakan ini lebih ekonomis dari membeli atau memiliki sendiri alat tersebut. Yang kelima, terjadinya keusangan dari suatu peralatan karena berkembangnya alat-alat baru dengan tingkat teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya metode. Metode NPW, AW, FW, dan IRR merupakan metode yang baik untuk evaluasi penggantian karena dapat mengevaluasi secara keseluruhan nilai ekonomi yang terjadi di masa depan. Tetapi dalam analisis penggantian, istilah EWC atau Equivalent Uniform Annual of Cost lebih sering digunakan daripada AW. Umur ekonomis adalah periode waktu atau tahun yang menghasilkan minimum biaya seragam tahunan yang setara untuk memiliki dan mengoperasikan aset. Dalam analisis penggantian, umur aset yang digunakan adalah umur ekonomis. Annual cost disebut juga sebagai ongkos, sehingga alternatif yang terpilih merupakan alternatif yang memiliki nilai EWC terkecil. Selanjutnya itu contoh dari replacement analysis. Yang pertama, sebuah alat transportasi pergudangan memiliki harga 20 juta dengan perkiraan ongkos tahunan dan nilai sisa setiap akhir tahun selama 6 tahun tampak seperti pada gambar. Dengan MARR 20%, tentukan umur ekonomis peralatan tersebut. Berikut ini penyelesaiannya. Yang pertama itu, hitunglah EWC-nya setiap tahun selama 6 tahun. Yang pertama untuk N sama dengan 1, yaitu tahun pertama, 20 juta yang merupakan nilai awal diberi tanda positif, dikali dengan present to annual, 20% yang merupakan suku bunga, 1 merupakan umur ekonomisnya, yaitu untuk tahun 1 tahun, ditambah 0, dikurang 16 juta yang merupakan nilai sisa yang diberi tanda negatif, dikali dengan future to annual, 20% suku bunga, 1 yaitu tahunnya, sehingga didapatkan EWC untuk 1 tahun adalah 8 juta. Untuk N sama dengan 2, yaitu untuk 2 tahun, 20 juta dikali dengan present to annual, 20%, 2, yaitu 2-nya itu merupakan tahunnya, 2 tahun ditambah 1 juta, gradient to annual, 20%, 2 dikurang 14 juta dikali future to annual, 20%, 2, sehingga hasilnya yaitu 7,182 juta untuk 2 tahun. Berikut ini merupakan tabel perhitungan EWC untuk 6 tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa umur ekonomis dari peralatan itu yaitu 3 tahun, di mana ongkos ekivalen tahunan itu sebesar 7,77 juta. Tanda negatif pada tabel tersebut menunjukkan ongkos dan tanda positif itu menunjukkan bahwa itu merupakan pendapatan atau keuntungan.
Baiklah, contoh berikutnya yaitu yang mana manajer pabrik pembuatan karpet mengkhawatirkan tentang operasional sebuah pompa yang penting untuk proses produksi. Setelah membahas situasi ini dengan pengawas teknik pabrik, mereka memutuskan untuk melakukan studi pergantian dan memutuskan periode studi 9 tahun yang dipandang sesuai digunakan untuk kasus ini. Perusahaan pemilik pabrik menggunakan syarat MARR sebelum pajak yaitu sebesar 10% per tahun untuk investasi modal awal. Yang mana pompa yang ada yaitu pompa A seharga $17.000 5 tahun yang lalu dan diperkirakan harga pasar saat ini adalah 750 jika dijual. Jika pompa yang ada saat ini ingin tetap dipertahankan, maka membutuhkan biaya perbaikan sebesar $1.750, biaya operasional dan pemeliharaan tahunan rata-rata sebesar $3.250 dan biaya asuransi tahunan dan biaya pajak properti sebesar 2% dari investasi modal awal. Diperkirakan pompa ini dapat digunakan selama 9 tahun lagi jika pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan dengan baik. Setelah 9 tahun pemakaian, nilai jual pompa diperkirakan sebesar $200. Ya, sebagai alternatif tindakan yang dilakukan adalah menjual pompa lama dan mengganti pompa baru, yaitu pompa B seharga $16.000 yang mana diperkirakan pada akhir periode studi 9 tahun nilai jual adalah 20% dari pembelian awal. Biaya operasional dan pembelian adalah $3.000 per tahun, serta pajak dan asuransi sebesar 2% dari harga pembelian. Berdasarkan studi kasus ini, tentukan pompa lama harus dipertahankan atau diganti. Berikut adalah ringkasan dari persoalan yang ingin diselesaikan, yang mana MARR-nya itu 10% per tahun sebelum pajak. Yang pertama itu pompa yang ada saat ini, yaitu pompa A, dengan harga awal 5 tahun yang lalu $17.000. Kemudian biaya tahunan yang terdiri dari biaya pengganti impeller dan bearing, biaya operasional dan pemeliharaan, serta pajak dan asuransi sebesar 2% dari harga beli awal, sehingga didapatkan total biaya tahunannya adalah $5.340. Kemudian diperkirakan nilai pasar saat ini yaitu $750 dan perkiraan harga pasar untuk 9 tahun mendatang adalah $200. Kemudian untuk pompa pengganti yaitu pompa B dengan harga awal $16.000, kemudian biaya tahunan yang terdiri dari biaya operasional dan pemeliharaan, kemudian pajak dan asuransi sebesar 2% dari harga beli, sehingga didapatkan total biaya tahunannya adalah $3.320. Kemudian perkiraan harga pasar pada akhir tahun ke-9 adalah sebesar $3.200. Berikut adalah perbandingan antara mempertahankan pompa A atau mengganti pompa B, yang mana dengan EUAC-nya 10%, biaya tahunan untuk mempertahankan pompa A adalah $5.340, sedangkan mengganti pompa B adalah $3.320. Kemudian dihitung biaya capital recovery-nya yang untuk mempertahankan pompa A yaitu 750, yaitu harga saat ini, dikali dengan annual to present, kemudian dengan MAER 10%, kemudian dengan umur ekonomis 9 tahun, dikurang dengan perkiraan harga pompa 9 tahun ke depan dikali dengan annual to future, di dengan MARR 10% dan umur ekonomis 9 tahun didapatkan sebesar 115. Begitupun untuk pengganti pompa B didapatkan nilainya sebesar 2.542, sehingga total EUAC dari 10%-nya yaitu untuk mempertahankan pompa A adalah sebesar 5.445 dolar. Kemudian untuk pengganti pompa B adalah sebesar 5.862 dolar. Dapat disimpulkan bahwa pompa A memiliki nilai EWAC yang lebih kecil sehingga tidak perlu dilakukan pergantian pompa. Jika dilakukan analisis dengan metode lain, maka akan diperoleh hasil yang sama, yaitu mempertahankan pompa A dengan total nilai EUAC itu sebesar $5.455. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.